antiturunan. Kita sebut f suatu antiturunan. F pada interval I jika turunan fx terdapat x sama dengan fx pada I, yakni jika f aksen sama dengan fx untuk semua x dalam I. Teorema A, aturan pangkat. Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali min 1, maka integral dari x pangkat R dx sama dengan x pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Teorema C, integral tak tentu adalah operator linear. Misalkan f dan g mempunyai antiturunan atau integral tak tentu dan misalkan suatu konstanta, maka 1. Integral dari k kali fx dx sama dengan k kali integral fx dx. 2. Integral fx ditambah gx dx sama dengan integral dari fx dx ditambah integral dari gx dx. 3. Integral dari fx dikurang gx dx sama dengan integral dari fx dx kurang integral dari gx dx. Contoh, carilah antiturunan yang umum dari fx sama dengan x pangkat 4/3. Penyelesaian. Integral dari x pangkat 4/3 dx sama dengan x pangkat 7/3 per 7/3 ditambah c sama dengan 3/7x pangkat 7/3 ditambah c. Perhatikan bahwa untuk mengintegrasi suatu pangkat x, kita perbesar pangkatnya dengan 1 dan membaginya dengan pangkat yang baru. Integral tentu. Integral tentu dikonstruksi dengan jumlah Riemann yang menggambarkan luas daerah. Jadi kata kuncinya yaitu bahwa integral tentu itu menggambarkan luas daerah. Di sini akan kita konstruksikan dengan jumlah Riemann. Maka integral tentu ini sering juga disebut dengan integral Riemann. Misal fungsi fx terdefinisi pada selang tutup a, b. Nah, bisa kita lihat bersama pada gambar bahwa luas daerah yang dimaksud yaitu daerah yang diarsir. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan luas daerah yang dimaksud? Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, partisi selang AB menjadi N selang dengan titik pembagian. Selanjutnya, definisikan panjang partisi P sebagai P sama dengan max K dari 1 ke N. Harga mutlak delta XK, di mana delta XK sama dengan XK dikurang 1. Langkah yang selanjutnya yaitu pilih CK dari selang XK-1 sampai XK. Jadi di sini C itu sembarang, yang penting berada di selang XK-1 sampai XK. Langkah yang keempat yaitu bentuk jumlah Riemann, sehingga didapat definisi dari integral tentu yaitu integral dari A ke B fx dx limit P mendekati 0 sigma K dari 1 sampai N FCK dikali delta XK. Sifat-sifat integral tentu. Jika fungsi Y fx positif pada selang AB, maka integral tentu menyatakan luas daerah yang terletak di bawah grafik Y fx dan di atas sumbu X. Adapun sifat-sifat integral tentu yaitu yang pertama sifat linear, di mana integral A sampai B P fx ditambah Q gx dx sama dengan P dikali integral A sampai B fx dx ditambah Q dikali integral AB gx dx. Yang kedua, jika A lebih kecil dari B lebih kecil dari C, maka berlaku integral dari A sampai C sama dengan integral dari A sampai B ditambah integral dari B sampai C. Yang ketiga, integral dari A sampai A fx dx sama dengan 0. Yang keempat, bila fx ganjil, maka integral dari min A sampai A fx dx sama dengan 0. Dan yang terakhir, bila fungsi fx genap, maka integral dari
min A sampai A fx dx itu sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai A fx dx. Sigma adalah sigma UI di mana I dari 1 hingga N sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 hingga UN, di mana I sebagai batas bawah, N sebagai batas atas, UN sebagai suku ke N. Selanjutnya sifat-sifat notasi sigma. Pertama, sigma K dengan I dari 1 hingga N sama dengan N dikali K dengan K sebagai konstanta. Kedua, sigma K dengan I dari A hingga N sama dengan N dikurang A ditambah 1 dikali K dengan K sebagai konstanta. Ketiga, sigma K dikali UI dengan I dari 1 hingga N sama dengan K dikali sigma UI dengan I dari 1 hingga N dengan K sebagai konstanta. Keempat, sigma UI ditambah VI dengan I dari 1 hingga N sama dengan sigma UI dengan I dari 1 hingga N ditambah sigma VI dengan I dari 1 hingga N. Kelima, sigma UI dikurang VI dengan I dari 1 hingga N sama dengan sigma UI dengan I dari 1 hingga N dikurang sigma VI dengan I dari 1 hingga N. Keenam, sigma UI dengan I dari 1 hingga N sama dengan sigma UI dikurang A dengan I dari 1 ditambah A hingga N ditambah A. Ketujuh, sigma UI dengan I dari 1 hingga N sama dengan sigma UI ditambah A dengan I dari 1 dikurang A hingga N dikurang A. Notasi sigma. Yang pertama, sigma 2I ditambah 3 di mana I dari 1 hingga 5. Penyelesaiannya adalah 2 dikali 1 ditambah 3 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 ditambah 2 dikali 4 tambah 3 ditambah 2 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13. Jadi, sigma 2I ditambah 3 di mana I dari 1 hingga 5 sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13. Luas daerah di bawah kurva. Setelah kita mempelajari cara mengintegralkan suatu fungsi, baik itu fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri, sudah saatnya kita akan mempelajari fungsi integral itu sendiri. Salah satunya yaitu menghitung luas daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva. Dalam mempelajari materi ini, ada beberapa hal yang harus kita kuasai terlebih dahulu, yaitu pengintegralan dan menggambarkan suatu grafik fungsi. Cara menghitung luas daerah di antara kurva terbagi menjadi dua secara garis besarnya, yaitu luas daerah yang ada di sumbu X dan luas daerah yang ada di sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak pembahasan berikut. Yang pertama, luas daerah dibatasi satu kurva. Untuk daerah yang dibatasi oleh satu kurva memiliki dua tipe luas, yaitu luas di daerah atas sumbu X dan daerah yang berada di bawah sumbu X. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Luas daerah R di atas sumbu X yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx sumbu X. Garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Dengan Fx lebih besar sama dengan 0 pada interval AB. Dapat dihitung dengan rumus integral sebagai berikut. R sama dengan integral AB Fx dx. Dan yang kedua, luas daerah S di bawah sumbu X yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Gx sumbu X. Garis X sama dengan C dan garis X sama dengan D. Dengan Gx lebih kecil sama dengan 0 pada interval CD. Dapat dihitung dengan rumus integral S sama dengan negatif integral CD Gx dx. Selanjutnya, luas daerah yang dibatasi dua kurva. Untuk luas daerah yang terletak di antara dua kurva dengan batas ada di sumbu X dapat dilihat pada gambar berikut. Daerah U terletak antara dua kurva, yaitu kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx, dengan dibatasi oleh sumbu X, yaitu terletak pada interval AB. Secara umum, dapat dihitung dengan mengurangkan kurva atas dan kurva bawah, dimanapun letak kurva tersebut. Sehingga luas daerah U dapat dihitung dengan rumus umum U sama dengan Y1 kurang Y2 dx sama dengan integral AB Fx kurang Gx dx. Selanjutnya ada contoh soal. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan F. Y sama dengan 4X kurang
X kuadrat. X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 pada sumbu X. Penyelesaiannya, pertama, gambarkan terlebih dahulu kurva dan arsiran daerah yang dimaksud. Dapat dilihat dari gambar berikut. Maka, luas daerah yang dimaksud sama dengan A sama dengan integral 1/3 fx dx sama dengan integral 1/3 4x kurang x kuadrat dx sama dengan 2x kuadrat dikurang 1/3 x pangkat 3 sama dengan 2 kali x kuadrat dikurang 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 1/3 kali 1 pangkat 3 sama dengan 18 kurang 9 dikurang 2 kurang 1/3 sama dengan 7 1/3. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 7 1/3. Selanjutnya adalah volume benda putar. Volume benda putar digunakan untuk menghitung volume suatu daerah yang tidak beraturan. Untuk menghitung volume benda putar terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah metode cakram. Metode ini digunakan ketika fungsi volumenya hanya ada satu. Dengan rumusnya, Vx sama dengan Pi integral dari A ke B fx kuadrat dx. Yang kedua adalah metode cincin. Metode ini digunakan ketika fungsi volumenya ada dua. Dengan rumus Fx sama dengan Pi integral dari A ke B fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx. Yang ketiga adalah metode selimut tabung. Dengan rumus Fx sama dengan 2Pi integral A ke B fx dikali gx dx. Contoh soalnya adalah volume benda putar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 2x kurang x kuadrat sumbu x, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1, diputar 360 derajat mengelilingi sumbu x adalah titik satuan volume. Penyelesaiannya, titik potong sumbu x di mana Y sama dengan 0 adalah 2x dikurang x kuadrat sama dengan 0. Dapat kita ubah menjadi x dikali 2 dikurang x sama dengan 0. Dan kita dapatkan x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus metode cakramnya. V sama dengan Pi integral dari 0 ke 1 fx kuadrat dx. Kita masukkan fx-nya menjadi Pi integral dari 0 ke 1 2x kurang x kuadrat dikuadratkan dx sama dengan Pi integral dari 0 ke 1 x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dx sama dengan Pi dikali 1/5 x pangkat 5 dikurang x pangkat 4 ditambah Pi per 3 x pangkat 3 dari 0 ke 1. Dan hasil akhirnya adalah 8/15 Pi. Baik, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. See you.